siapa sih Gusmi itu? Kan gitu, Bang. Nggih. Nah, terus dari sisi-sisi kemanusiaan Gusmi yang sudah dibahas, Romonya Gusmi. orang tuanya ya. Nggih. Tadi ayahnya Gusmi istilahnya. Karena Romo Jazuli ini, Mas, sudah diakui beberapa ulama-ulama khos di kalangan ulama Nahdliyin. Itunya Gusmi, jadi sangat tawaduknya ke orang tua, saking itu tadi ya Mas ya. Dari perjalanan orang tuanya yang kalau bahasa sekarang itu tirakat lah. Hidupnya diberikan khusus untuk ilmu, untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Iwan Gunawan dan teman saya Mas Arifin Soleh. Kali ini kita akan mengupas tentang Gusmi ya. Soalnya kemarin saya dari video-video yang kemarin saya agak penasaran. Jadi ada sedikit pertanyaan yang sangat mengganjal dalam hati saya. Jadi saya ingin menanyakan siapa sih Gusmi itu? Kan gitu, Bang. Nah, terus dari sisi-sisi kemanusiaan Gusmi yang sudah dibahas dari video-video awal itu kan banyak sisi-sisi lainnya, kan gitu lah. Banyak cerita-cerita yang lain lah. Nah, makanya saya ingin menanyakan ke jenengan itu, siapa sih Gusmi itu? Mungkinan jenengan bisa jelaskan yang lebih detail lah. Kan intinya di situ, Mas. Supaya saya juga bisa menangkap lah pembicaraan dari video-video yang kemarin itu. Memang kalau kita membicarakan Gusmi itu nggak ada habisnya, Mas. Banyak sekali yang perlu kita udar, ya banyak sekali yang perlu kita gali dari pribadi Gusmi itu. Karena sangat luar biasa sebenarnya. Di balik kehebatan atau kemasyhuran seorang Gusmi atau Kiai Hamim Thohari Jazuli itu tidak lepas dari peran Romo Jazuli, Mas. Romo Jazuli ini romonya Gusmi, orang tuanya ya. Nggih. Tadi ayahnya Gusmi istilahnya. Karena Romo Jazuli ini, Mas, sudah diakui beberapa ulama-ulama khos di kalangan ulama Nahdliyin, aliman istilahnya itu, orang yang sangat berilmu. Bahkan pernah suatu saat itu Mbah Hamid Pasuruan, Allahyarham, memberikan apresiasi kepada Romo Jazuli, bahwa Romo Jazuli adalah seorang yang alim, alama. Bahkan itu di masa-masa mudanya, karena kehidup Romo Jazuli itu dihabiskan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Makanya di balik kehebatan Gusmi tidak bisa terlepas dari orang tuanya. Jadi dari peran orang tua ya. Kebanyakan. Jadi makanya dalam itunya Gusmi, jadi sangat tawaduknya ke orang tua, saking itu tadi ya Mas ya. Dari perjalanan orang tuanya yang kalau bahasa sekarang itu tirakat lah untuk supaya anaknya bisa membuahkan yang alim kayak gitu kan, kayak gitu Mas. Jadi ada falsafah Jawa itu mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Ya, itu pas sekali. Tidak ada seorang anak itu hebat, Mas, kalau tidak dari orang tua yang hebat. Bagaimana dalam kehidupan Romo Jazuli
hidupnya diberikan khusus untuk ilmu, untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Bahkan sebelum mendirikan pondok di Ploso, Romo Jajuli juga ngabekti datang Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh. Bahkan saking takzimnya sama gurunya Romo Jajuli ini ke Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, sampai pondok Ploso itu seakan-akan itu berkiblat menghadap ke Tebuireng. Dihadapkan gitu, kayak saking takzimnya, saking tawadhunya sama gurunya. Nah, disinilah cikal bakal luar biasa dari sedanten putra-putra dari Romo Jajuli, luar biasa. Terus ini Mas, saya juga mendengar kan, ya sekedar mendengar lah, cuman kan belum nggak tahu pastinya. Kayak Gusmi itu kan dari kecil kan udah ada apa namanya, kalau bahasa itunya agak lain lah intinya kan kayak gitu kan, dalam sifat apa pembawaannya lah kan gitu Mas. Lah itu kan perlu perjalanan juga kan perjalanan juga. Itu dia melalui pondok tak apa gitu kan. Menurut jenengan kan banyak lah selenting-selentingan di luar kan yang apa namanya, bahasanya kayak kalau bahasa ilmu laduni kayak gitu loh Mas. Ini kan bikin penasaran juga kan. Kalau kita sudah mengarah ke keyakinan, istilahnya keyakinan agama Islam, secara pribadi Gusmi saya pernah mendengar dari beberapa alim ulama, bahkan dari putra-putra beliau, bahwa Gusmi ini pernah ditanya salah satu alim ulama. Lah pertanyaan ini yang diajukan ke Gusmi adalah, Gus, mulai dari kapan panjenengan, kalau ini ngomongin keyakinan agama Islam loh Mas ya? Iya. Sejak kapan panjenengan diangkat menjadi wali, Gus? Salah satu ulama ini, saya lupa nama ulama yang bertanya ini. Waktu itu dijawab sama Gusmi, saya diangkat menjadi wali Allah sejak di dalam kandungan. Masih dalam kandungan? Masih dalam kandungan sudah diangkat jadi wali Allah. Nah, ini sebuah riwayat, kan ini menyangkut keyakinan Mas. Kalau keyakinan kan terserah pribadi masing-masing. Tapi bagi saya pribadi, saya meyakini itu, bahwa Gusmi diangkat wali Allah sejak dalam kandungan. Karena dalam biografi beliau, dalam riwayat-riwayat yang kesohihan riwayat itu bisa dijamin keabsahannya. Beberapa alim ulama yang khos itu sudah menceritakan dari kecil Gusmi itu sungguh luar biasa, lain daripada saudara-saudara beliau. Bukan berarti yang lain tidak istimewa. Semua putra Romo Jajuli itu istimewa sekali. Gus Munif dan yang lain-lain itu luar biasa sekali. Tidak ada yang nggak luar biasa, nggak ada. Dari zuriyah Romo Jajuli semuanya luar biasa. Alim alamah semua. Cuman kan kalau Gus Munif ini kan karismatik, terus keunikannya inilah yang menyedot perhatian masyarakat luas. Tapi semua zuriyah Romo Jajuli ini sebenarnya adalah alim alamah. Terus ini ada pertanyaan sedikit lah. Kok jenengan kok bisa tahu gitu loh Mas tentang kisah-kisah Gusmi yang segitu detailnya kan gitu. Ini kan perlu saya pertanyakan juga tuh Mas, biar gak ada. Secara gak langsung memang saya itu belajar banyak dari Gusmi Mas, dari guru saya Mas. Karena guru saya itu punya hubungan dekat dengan Gusmi. Biarpun hubungan dekat antara guru saya dengan Gusmi ini jarang diketahui khalayak umum. Karena sisi Gusmi kan begitu. Iya. Banyak keunikan banyak sekali yang nggak disaksikan khalayak umum atau orang-orang umum. Dan
Makanya suatu saat itu saya pernah ditanya, Mas. Saya bertanya salah satu alim ulama, langsung saya ditodong istilahnya. Iya. Loh, sampean ngaku santrinya Gusmi? Otomatis secara pribadi saya kan kepingin diakoni santri Gusmi nanti di akhirat. Otomatis ketika saya ingin diakoni Gusmi santri di akhirat, saya di dunia harus berani ngaku. Setelah keilmuan kan gitu. Iya. Bagaimana saya akan diakui Gusmi santri di akhirat kalau di dunia tidak mau ngaku? Akhirnya saya bilang kepada salah satu alim ulama itu, ya, saya santrinya Gusmi. Gitu. Terus apa buktinya kalau sampean santrinya Gusmi? Apa yang diajarkan Gusmi kepada sampean? Iya. Waktu itu saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak apa yang diajarkan Gusmi kepada saya. Cuman kalau boleh saya ngomong, Gusmi yang diajarkan Gusmi ke saya itu sangat sederhana. Istilahnya kalau saya sudah menikah, bahasanya Gusmi ke saya itu begini. Apakah istrimu sudah bisa memasak nasi? Apakah di rumahmu sudah ada beras? Apakah anakmu sudah punya susu? Cuman itu bilangnya, sangat sederhana. Saya kasih jawaban seperti itu kepada alim ulama tadi. Hanya itu yang bisa saya ceritakan kepada salah satu alim ulama yang menodong saya tadi. Dan akhirnya alim ulama itu tadi saya langsung dirangkul, Mas, sama alim ulama tadi. Bener, kamu santrinya Gusmi. Pada jawaban saya ya hanya itu. Iya. Karena dalam pribadi saya, Mas, Gusmi itu memberikan tarbiyah, istilahnya pendidikan kepada santri-santrinya itu hidup dengan sangat realistis, Mas. Realita lah. Ya. Enggak, harus sangat realistis. Di samping kita mempunyai keimanan, tapi kita harus menggunakan ilmu untuk maju dan berkembang di dunia ini. Tanpa harus menghilangkan tauhid. Jadi kembali lagi ke yang video. Jadi disitulah kita kesadaran kemanusiaan itu di situ. Yeah. Makanya bahasa sederhana yang bisa saya tangkap dari seluruh ajaran-ajaran Gusmi yang bisa saya terima adalah tauhid, Mas, ilmu tauhid. Tidak ada yang lain. Bagaimana Gusmi mengajarkan Allah itu harus selalu menang dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Harus menang. Allah tidak boleh kalah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, Allah pasti menang. Iya. Jadi saya bertanya kayak gini, Mas, kan saya juga kan biar gak penasaran kok bisa kan gitu kan. Jadi biar tidak ada suudon lah kayak gitu kan. Jadi pembicaraan kita kan biar lost lah. Dan saya punya sanad, Mas. Istilah kalau keilmuan itu ini kan penting. Pribadi saya itu saya punya sanad. Keilmuan saya sampai ke Gusmi itu saya punya sanad. Biarpun itu hanya untuk pribadi saya, biarpun posisi saya bukanlah kiai, tapi saya tetap adalah santri, Mas. Karena saya masih mempunyai guru, dan semua ilmu sebenarnya kan bukan untuk orang lain, Mas. Iya. Ilmu yang bermanfaat adalah untuk diri kita sendiri dulu. Nah, itu ya. Poin pentingnya. Poin penting, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Baru kalau sudah bermanfaat untuk diri kita sendiri, baru bisa kita manfaatkan ke orang lain. Sebarkan ke orang lain yang sudah bisa kita lakukan. Karena satu hal, poin dari pendidikan Gusmi adalah jangan sampai kita mengajari seseorang sebuah ilmu atau apapun yang belum pernah kita lakukan sendiri, yang belum pernah kita praktekkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi poin-poinnya di situ, Mas, ya. Nggih. Kalau kita mengasih ilmu ke orang lain tapi tanpa kita mempraktekkan, sama aja sama bohong, Mas. Nggih. Pijuk lah kalau orang Jawa kan gitu. Karena Gusmi itu yang penting prakteknya, jangan banyak omong. Bahasa sederhana dari pendidikan khas dari Gusmi adalah yang penting nomor satu adalah praktek, bukan teori. Iya. Teori. Semaksimal mungkin kita mempraktekkan ilmu yang kita dapat, semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya teori istilahnya. Jadi tetap yang dikedepankan kemanusiaan. Ya, tetap yang dikedepankan kan kemanusiaan. Jadi dari sisi keunikan Gusmi sing
sudah diceritakan kayak gitu, tetap intinya ke kemanusiaan aslinya kan gitu Mas. Oke. Dan setiap perjuangan Gusmi sebenarnya adalah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Biarpun tidak mungkin menyaingi Rasulullah kan begitu. Ya. Jadi banyak sekali aslinya yang ingin saya tanyakan. Cuman ini sepenggal dulu lah. Kita cukup sampai di sini dulu, biar kita besok kapan-kapan lain waktu kita sambung lagi. Soalnya masih banyak Mas yang perlu saya tanyakan tentang Gusmi ini. Soalnya kan sangat gimana ya, penasaran lah juga kita tentang Gusmi ini dalam cara mendakwahkan beliau berdakwah kan gitu. Jadi untuk hari ini kita cukup sekian dulu aja Mas ya. Jadi oke, untuk perbincangan kali ini kita cukup sampai sekian dulu. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.